Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang yang lagi panas banget ya. Yang kemarin baru disahkan tanggal 20 Maret. Ada yang tahu apa? RUU TNI. RUU TNI. Kalau kita ngebahas terkait RUU TNI, pasti kita langsung beralih ke dui fungsi ABRI. Ya. Kembalinya dui fungsi ABRI. Nah, kalau kita mendengar kata dui fungsi ABRI, di pikiran kalian itu berkaitan dengan apa? Masa apa? Orde Masa baru. Orde Baru. Oke, jadi materi pada hari ini kita akan membahas terkait masa Orde Baru. Kita bahas dulu nih peralihan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Nah, dari kalian sendiri, apa yang kalian tahu terkait masa Orde Baru? Ada yang tahu? Minimnya berpendapat. Oke, minimnya berpendapat. Terlalu otoriter ya? Iya. Bersentral kepada pemerintahan. Oke, bagus. Siapa namanya? Indah ya. Nah, seperti yang kita tahu, sebelum masuk ke masa Orde Baru, Indonesia sendiri itu pernah melalui masa Orde Lama. Yang dimana peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, ada yang tahu apa? Faktor apa? Yang sangat mempengaruhi perpindahan Orde Lama ke Orde Baru. Mungkin karena ini Bu, tidak puasnya masyarakat terhadap masa Orde Lama, seperti inflasi yang lainnya hingga 600% itu. Ya, hiperinflasi ya. Ya. Hiperinflasi. Kok kamu nggak izin? Tadi awal izin, yang belum izin awal Ada yang tahu lagi apa yang membuat Orde Lama itu beralih ke Orde Baru? Selain inflasi. Fenomena PKI nanti. Pemberontakan PKI masa apa enggak Bu? Oke, berkaitan dengan 13 PKI. Nah, karena adanya dua permasalahan ini ya, yang lainnya itu juga karena pertahanan keamanan negara itu yang kacau lah pada saat itu, akhirnya membuat adanya peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Tapi di sini ada 3 faktor yang sangat amat mendukung adanya pemindahan Orde Lama ke Orde Baru, yaitu yang pertama adanya tritura, yang kedua keluarnya Super Semar, dan yang ketiga ada yang tahu apa? Dualisme. Dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan. Nah, tritura sendiri itu kan adalah singkatan. Dari kalian sendiri ada yang tahu nggak tritura itu singkatan apa? Tiga tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat. Oke, benar sekali siapa. Jadi tritura itu adalah 3 tuntutan rakyat, yang dimana ada alasan tersendiri kenapa pada akhirnya rakyat mengeluarkan tritura ini. Nah, dari yang tadi disebutkan Jawa kan ada 3. Yang pertama adalah batu dikudo. Penurunan harga Turunkan bahan BBM. Penurunan Harga bahan pokok. harga. Yang kedua, Rombak kabinet Dwikora. perombakan Tuntutan PKI. pembubaran PKI. Nah, akan tetapi pada saat itu dari pemerintah dan Soekarno sendiri itu tidak merealisasikan
dari Soekarno sendiri itu merubah kabinet Dwi Korez dengan kabinet 100 menteri. Akan tetapi itu tidak memuaskan hati rakyat pada saat itu. Kenapa? Karena kabinet 100 menteri itu masih di dalamnya masih banyak orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa yang seperti kita tahu ini sangat di highlight sekali di Orde Baru, di Orde Lama. Oke, selanjutnya yaitu keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, keluarnya Super Semar atau 11 Maret ini isi dari Super Semar sendiri itu adalah pemberian mandat dari Soekarno ke Legend Soeharto untuk memulihkan negara. Karena yang seperti kita tahu sebelumnya Orde Lama itu mengalami berbagai macam permasalahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dualisme kepemimpinan nasional. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak dualisme ini apa? Ada dua pemimpin dalam satu negara. Oke, dua pemimpin dalam satu negara. Oke, bagus Indah. Nah, menurut Indah sendiri, efektif nggak kalau misalkan sebuah negara itu dipimpin oleh dua orang? Enggak. Enggak. Oke. Nah, makanya itu kemudian Soekarno memberikan kepemimpinannya, menyerahkan jabatannya itu kepada Soeharto karena ya memang dinilai tidak efektif gitu loh untuk dipimpin dua orang sekaligus. Nah, dari pemaparan materi Ibu hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Tidak. bagus. Mungkin yang lain yang masih bingung terkait materinya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, cukup. Jadi sekian pemaparan materi dari Ibu terkait peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, saya merasa kombinasi pertanyaannya masih kurang. Maksudnya masih lumayan dasar, masih apa gitu. Terus juga mungkin penguasaan materinya juga masih kurang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Enggak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.